Saudara-saudari yang terkasih, jalan penderitaan Yesus menuju Kalvari adalah jalan kemuliaan bagi umatnya. Melalui pengorbanannya yang luar biasa, salib hina diubah menjadi salib tanda agung yang menyelamatkan kita. Tema permenungan jalan salib kita di masa Prapaskah tahun ini adalah jalan salib Kristus membangun solidaritas kepada saudara Dina. Masih banyak saudara-saudari Kristus yang lemah, kecil, yang berjuang tanpa daya menghadapi ketidakadilan. Kaum miskin yang serba kekurangan, bahkan untuk makan sehari-hari keluarga harus berjuang dengan keras. Ada pula yang tersingkirkan dan kaum difabel yang membutuhkan sapaan dan kepedulian kita. Mereka semua adalah saudara-saudari Kristus. Dan oleh sebab itu, saudara dan saudari kita juga. Marilah dalam ibadat jalan salib ini, kita bersatu dengan Kristus yang mencintai kita semua. Agar dengan bersatu dalam jalan salibnya, pun dimampukan untuk ikut serta berbela kepada mereka kecil, miskin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kau kumpulkan. Lewat jalan salib ini kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cintamu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarilah kami agar tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persekutuan dengan Roh Kudus, selalu mendampingi hidup kami, Allah sepanjang masa. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kebenaran dan fakta seringkali diputar-balikan demi kepentingan pribadi. Di hadapan sidang Mahkamah Agama dan sidang pengadilan negeri yang dipimpin oleh Pontius Pilatus telah menyatakan Yesus tidak bersalah. Karena takut kehilangan simpati rakyat, Yesus tetap dihukum mati. Keputusan yang tak lagi berpihak pada keadilan sejati membuat Yesus harus disalibkan menurut tradisi yang berlaku. Seorang yang dianggap berdosa besar harus dihukum mati dengan cara disalib.
Yesus diperlakukan tidak adil. Menerima keputusan itu dengan rela dan cinta, tanpa protes dan perlawanan, cacian, hinaan, dan kejahatan yang dituduhkan, diterima dalam diam, pasrah, dan taat pada kehendak Bapa. Memang jalan salib inilah yang harus ia tempuh demi keselamatan mereka yang dikasihinya. Itulah ajaran cinta kasih yang sejati, cinta yang disertai kerelaan berkorban, meski diperlakukan tidak adil, namun tetap menerima dengan ikhlas. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, meskipun Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia Kepada kehendak Bapa, juga kalau karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Keputusan pengadilan memutuskan Yesus dihukum mati dengan hukuman salib yang harus segera dilaksanakan. Yesus harus memikul salibnya sendiri, sementara para serdadu menganyam mahkota duri, lalu ditancapkan di kepala Yesus. Darah mengucur membasahi muka, mulai menutupi pandangannya, pedih rasanya, dan sambil tertatih, panggulnya salib kehinaan itu menuju Kalvari, tempat kematiannya. Salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya, tanda solidaritas dan rasa senasib terhadap derita sesama dan seluruh ciptaan. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan Dan sependeritaan Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Yesus mulai kelelahan. Kekuatan fisiknya mulai menurun. Sementara jalan mulai mendaki. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib. Yesus sadar bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah, ajaran cinta yang teguh dan tak tergoyahkan oleh derita dan kesakitan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha agar langkah kami pun lebih ringan. Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus terus berjalan memanggul salib berat, pelan tertatih-tatih, sambil terus menerima cacian dan hinaan, pukulan, tendangan, dan bentakan yang menyuruhnya terus berjalan. Bunda Maria yang berdiri di jalan yang dilalui Yesus, melihat semua kesakitan yang dialami putranya. Ia ikut merasakan penderitaan sang putra. Dalam hati seolah berkata, "Putraku, ini ibumu. Aku tahu engkau kuat dan harus menyelesaikan tugasmu. Teruslah berjalan." Yesus berhenti sebentar, melihat ibunya di pinggir jalan. Mereka beradu pandang, pertemuan dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih. Perjumpaan anak Allah dengan ibu lemah lembut, pemberi tubuh rapuh insani. Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu engkau di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu, pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama. Lebih-lebih yang berada di sekitar kami, bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabatku sendiri. Engkaulah Tuhan kami ini dan selamanya. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Yesus
Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tenaga Yesus mulai terkuras habis oleh beban salib berat yang harus dipikul. Badannya gemetar dan kakinya mulai goyah, seolah tak punya daya lagi untuk berjalan. Tak ada minuman pelepas dahaga, tak ada makanan pemulih tenaga. Yang ada hanya panas terik, rasa perih dan sakit tak terkira. Sekujur tubuhnya penuh bilur dan darah, bertubi-tubi menerima hinaan, cacian, dan ludah yang menyembur ke wajahnya. Para serdadu melihat sepertinya Yesus tak kuat lagi memanggul salib. Simon dari Kirene, seorang petani yang baru pulang dari ladang, dipaksa oleh para serdadu untuk menolong memanggul salib Yesus. Simon tak kuasa menghindar. Dengan terpaksa, ia menolong memanggul salib Yesus. Pengalaman baginya beroleh rahmat dekat dengan Tuhan Yesus. Inilah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal kecil, kami Engkau perkenankan untuk memberkati bangsa. Semoga dari Engkau kami tidak takut melalui sesama yang sedang menderita apapun resikonya, sebab Allah amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab manusia suci Engkau telah mengampuni. Akibat siksaan fisik yang tak terperi dan panas terik yang menerpa seluruh tubuh Yesus, membuat keringat bercampur darah mengucur deras pada tubuh dan wajahnya. Kitab Yesaya melukiskan seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Veronika, seorang perempuan saleh dari Yerusalem, memberanikan diri mengusap wajah Yesus dengan kain kerudung. Tanpa takut, ia menerobos masuk kerumunan banyak orang dan para serdadu yang mengawal. Veronika mendekat, menatap penuh keibaan, lalu mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Usapan yang sungguh berarti, yang seolah mengajak kita mengusap muka kita sendiri yang tak tahu malu.
terus berkubang dosa. Sementara para serdadu yang melihat adegan ini menghardik, membentak, dan mengusirnya pergi. Tindakan Veronika merupakan simbol keberanian untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan di tengah penderitaan Yesus. Beranikah kita seperti Veronika menerobos sekat keegoisan sektarian yang suka pilih-pilih serta peduli pada kepentingan sanak keluarga sendiri? Ataukah kita hanya mau cari nama baik, popularitas, bahkan tebar pesona, seolah berbuat kebaikan, tapi sebenarnya hanya cari muka di hadapan umum? Teladan Veronika adalah penerapan dari ajaran Yesus sendiri tentang keberanian mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran diri sendiri untuk berbuat baik, walau harus berisiko kurban. Keberanian Veronika berbuah karunia. Gambar wajah Yesus ada pada kain kerudungnya. Demikian juga kebaikan yang kita perbuat, sungguh demi kebaikan sesama, bukan kesombongan diri seperti yang diajarkan Tuhan. Jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, agar Bapa di surga yang melihat yang tersembunyi membalasnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci meski sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, namun karena kelelahan yang mendera dan berat salib yang tak terkira, Yesus jatuh kedua kalinya. Serdadu kembali menyeretnya, mencambuk dan menderah tubuhnya. Dengan semangat yang masih ada, Yesus bangun kembali. Tegak berdiri, menapaki jalan ke Kalvari, meski langkah mulai goyah, tapi semangat tidak punah. Demi cinta sejati pada Bapa dan manusia yang ingin ditebusnya, ia berusaha tidak akan berhenti sampai tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Inilah teladan kasih Yesus. Demi kasih cintanya kepada manusia, ia taat pada kehendak Bapa dan rela mengorbankan diri demi keselamatan saudara-saudarinya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa. Tuhan kami kinda sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang dosa ini.
Perhentian ke-8. Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sementara Yesus memanggul salib dengan tertatih, menahan sakit nan pedih, para wanita di pinggir jalan menangis dan meratap dengan hati teriris, melihat Yesus yang penuh kesakitan berjalan di hadapan mereka. Yesus menghampiri para wanita dengan belas kasih, menghibur mereka, seolah mengingatkan akan derita yang justru akan menimpa mereka. Cinta Yesus menjadi teladan penghiburan yang meneguhkan, mengajak kita melihat diri sendiri, merefleksikan perbuatan kita selama ini, sekaligus mengajarkan kita agar di tengah penderitaan dan kesulitan hidup, kita mesti tetap peduli pada penderitaan sesama, terutama orang miskin, cacat, dan menderita. Keprihatinan dan kepedulian kita terhadap saudara-saudara Yesus yang hina dina menjadi pemulihan atas penderitaan kita juga. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kau telah menebus dunia. Puncak Kalvari sudah tampak. Jalan terjal menapak, kini sulit dilalui. Sementara tenaga Yesus sudah terkuras habis. Yesus terjerembab, jatuh tersungkur ketiga kalinya. Lebih parah dari yang pertama dan kedua. Para serdadu tak ingin berlama-lama. Yesus kembali dicambuk dan didera. Dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus bangun kembali dengan sempoyongan. Namun berdiri kembali, melanjutkan jalan derita yang harus ia lalui. Inilah ajaran semangat pantang menyerah yang tak goyah oleh derita dan kesulitan hidup apapun jua. Meski badai dan gelombang hidup menerpa, ketaatan dan kesetiaan pada Yesus harus tetap diperjuangkan. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan menuju hidup Allah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah.
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab melalui salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya Yesus sampai ke puncak Kalvari. Para serdadu segera mempersiapkan penyaliban. Palang kayu salib dibentangkan ke tanah di hadapan orang banyak yang mengikuti perjalanan salibnya. Pakaian Yesus ditanggalkan. Dengan paksa pakaian Yesus dilepaskan hingga luka-luka bekas penyiksaan kembali mengalirkan darah. Dengan menahan rasa sakit yang hebat, Yesus pasrah para serdadu yang dengan kasar mempermalukannya di hadapan umum. Penderaan yang ditimpakan pada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Harga dirinya dihancurkan, hak perlindungannya diabaikan, dan tiada seorang pun yang peduli, apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segalanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri, yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tibalah saat yang paling mengerikan. Tubuh Yesus ditarik, dirobohkan di atas palang kayu salib. Kaki diluruskan paksa dan tangannya direntangkan pada palang kayu. Para serdadu tanpa rasa belas kasihan mulai melubangi tangan dan kakinya dengan paku besar. Darah segar mengalir dari urat nadinya. Darah terkuras, pertanda sakrat maut mulai tiba. Sembari menahan sakit yang luar biasa, tiada kata amarah, kecaman, maupun sumpah kutukan. Namun justru kata pengampunan keluar dari ungkapan kasih-Nya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah teladan pengampunan yang sejati. Tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi yang menghina dan mengutuk. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami telah Kau bangkitkan, mati kebahagiaan bersama dan kami kini sepanjang masa. Amin.
Tuhan kasihanilah kami. Allah Kasihanilah kami. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan jasmani tubuh Yesus setelah bergulat dengan maut selama 3 jam. Akhirnya Yesus wafat. Semesta menjadi sunyi, sepi, diselimuti duka mendalam menyertai wafat Tuhan. Yesus Tuhan kami, Engkau yang pernah lahir dalam kemiskinan di Betlehem, kini Engkau gugur dalam kehinaan di Kalvari, purna sudah bakti pada kehendak Bapamu. Engkau menyerahkan roh-Mu kepada Allah Bapa. Kami percaya Bapa menerima persembahan yang paling layak dari Putra terkasih-Nya, Sang kebenaran yang telah memenuhi janji suci, pernyataan tentara Roma yang mengatakan bahwa Yesus sungguh anak Allah, adalah bukti dari pencarian kebenaran sejati yang ditemukan dalam kasih agung ilahi yang wafat dalam diri wajah Allah insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Padamu juga ya Yesus, kami berserah diri pada kehendak suci-Mu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami, orang berdosa. Amin. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sore itu, jenazah Yesus masih tergantung di salib. Suasana mencekam di Kalvari mulai terasa. Merinding bulu kuduk sang khalayak yang menyaksikan penyalipan dan wafat Tuhan mulai undur diri satu persatu dan meninggalkan tanda tanya besar. Siapakah dia ini? Hari itu adalah persiapan Sabat. Maka sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatea yang merupakan salah satu murid Yesus, juga anggota majelis besar,
memberanikan diri datang kepada Pontius Pilatus, meminta jenazah Yesus dari palang salib untuk dikuburkan. Jenazah Yesus diturunkan dari salib, diserahkan kepada Bunda Maria yang setia berlutut menanti di kayu salib. Untuk terakhir kalinya, jenazah Yesus yang penuh luka itu didekap dan dipangku oleh Bunda Maria dengan duka dan cinta yang luar biasa. Dengan keteguhan iman, Bunda Maria tetap tabah dan percaya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbarui dunia lewat diri kami yang belas kasihan, sehingga kami selalu ingat akan istri kami, dan tolonglah diri kami sesungguhnya hanya kepadamu, kalau Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihilah kami orang dosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah penurunan jenazah dari salib, tibalah saat untuk dimakamkan. Tanpa proses pembersihan dan pemberian wangi-wangian, jenazah Yesus langsung dibungkus kain, walau sisa-sisa darah kering masih lekat. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu. Pemakaman dilaksanakan secara sederhana dan terburu-buru karena hari menjelang Sabat, sudah mulai senja. Inilah fakta sejarah yang tak terbantahkan. Kain kafan pembungkus tubuh menjadi bukti nyata dari kehendak ilahi yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kedinaan. Sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan menyinari seluruh bangsa manusia di muka bumi dan segenap alam ciptaan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudari, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sungguh sudah bangkit, baginya hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu kami boleh bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi misa kita pada sore hari ini, kita mendoakan dan mengenang almarhum Bapak Antonius Tugino yang telah dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Semoga dianugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga dan diperkenankan menjadi pendoa bagi segenap keluarga yang ditinggalkan
Dan semoga Tuhan tetap memberkati keluarga yang akan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para saudara terkasih, masa Prapaskah bukan hanya masa tanpa dan pertobatan, tetapi juga suatu kesempatan untuk mengenal dan mengikuti Yesus secara lebih dekat. Dari bacaan-bacaan hari ini ternyata bahwa hidup orang jujur merupakan tantangan bagi masyarakat di sekitarnya. Yesus pun mengungguli secara mencolok orang-orang pada zamannya, tapi tetap kebaikan dan kasih yang ingin diwartakan oleh Yesus belum tentu semua akan menerimanya. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengawali perayaan ini dengan terlebih dahulu kita menyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, Engkau telah menyediakan bantuan bagi kami yang lemah ini. Semoga bantuan-Mu itu kami terima dengan gembira dan kami manfaatkan dengan hidup yang baik. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita, sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar
dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah diperbutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang yang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan, dari segala kesesakannya mereka dilepaskan. Pada orang-orang yang patah hati, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat dengan hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tidak tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya."
Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, ada begitu banyak pengalaman yang ada di sekitar kita, entah itu pribadi-pribadi yang ingin memperjuangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, atau situasi yang harusnya dan sebenarnya dilaksanakan dan dihayati, tetapi tidak serta-merta semua orang yang ada di sekitar atau masyarakat akan menerimanya. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri ketika sebuah kebiasaan yang sudah sekian lama dihidupi dan itu terus-menerus dihidupi, bisa saja itu menjadi sebuah norma, padahal itu belum tentu menjadi sebuah norma yang baik. Saudara-saudari terkasih, Yesus berusaha untuk hadir dan membawa sukacita yang datang dari Allah. Apa yang dibawa oleh Yesus dengan segala yang ia lakukan, tidak serta-merta orang akan menerimanya dengan baik. Orang yang hidup sekian lama dengan cara hidupnya yang menurut dia itu benar, kehadiran Yesus menjadi suatu sandungan baginya. Mungkin juga akan dianggap sebagai suatu gangguan. Maka apapun yang akan dilakukan itu kalau bisa harus disingkirkan. Saudara-saudari terkasih, mengikuti Yesus memang harus memikul salib, harus menyangkal diri, dan harus sungguh-sungguh berusaha belajar terus-menerus menghayati apa yang sudah diwartakan dan dihayati oleh Kristus sendiri. Kita terbiasa dengan cara pandang dan cara penghayatan kita. Ketika selama masa Prapaskah ini ada sebuah tuntutan agar kita menghayati masa Prapaskah ini dengan tulus hati, dengan komitmen yang kuat, belum tentu kita secara pribadi akan menerima itu. Ada banyak sikap permisif yang mungkin membuat kita tidak bisa konsisten dan berkomitmen. Apa yang kita dengarkan dari bacaan Injil hari ini sungguh mengingatkan kita semua. Segala yang kita lakukan bukan hanya untuk sebuah proses yang secara alami kita jalani, yang secara ritual kita jalani, tapi lebih jauh dari itu, yang kita hayati adalah untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Mari kita tetap bertekun di dalam iman, terus belajar untuk menghayati segala yang kita imani seperti Kristus yang mau menderita dan wafat di kayu salib. Tapi buah dari pengorbanan itu adalah keselamatan untuk kita semua.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari roti dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari kebun anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta Allah Bapa asal mula segala sesuatu. Semoga daya persembahan ini membersihkan kami, agar kami menjadi semakin murni, sehingga dapat bersatu dengan Dikau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Kau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, para saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Karena itu berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya.
Berkat darah Kristus kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa, sekedar kekayaan rahmat-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pembaharuan hidup, Engkau membaharui segalanya. Semoga kami meninggalkan cara hidup manusia lama dan belajar hidup sebagai manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, para saudaraku terkasih dan keluarga-keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara terkasih, pergilah. Ibadat jalan salib dan perayaan Ekaristi Kudus telah selesai. Syukur kepada